Shalom, salam sehat. Judul bacaan sekolah sahabat kita hari ini ialah Hukum di Surga. Penjelasannya, Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya. Dan karena Allah menginginkan kita untuk mengasihi Dia sebagai balasannya, Dia telah menciptakan kita sebagai makhluk bermoral dengan kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat dalam kasih. Dan pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Partikel subatom, gelombang laut, kanguru, meskipun sampai pada taraf tertentu mengikuti hukum alam, semuanya tidak mengikuti atau membutuhkan hukum moral. Hanya makhluk yang bermoral yang melakukan hal tersebut. Dan itulah sebabnya bahkan di dalam surga Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para malaikat. Bacalah Yeskiel 28 ayat 15 dan 16 yang berbicara tentang kejatuhan Lucifer di surga. Kecurangan ditemukan di dalam dia dan dia juga sudah berbuat dosa. Bagaimana penggunaan dari kata-kata di sini dalam konteks surga menyatakan tentang keberadaan hukum moral di surga? Bahwa di mana Tuhan berada tentunya hukum pun ada, karena hukum Tuhan adalah bentuk kasih bagi setiap umat ciptaannya. Dalam Yeskiel disebutkan bahwa Lucifer memiliki kekasaran, kecurangan, dan sudah berbuat dosa. Itu artinya ia melanggar hukum kasih yang Tuhan tetapkan di surga. Baik kata kecurangan dan berbuat dosa adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada manusia. Tetapi kitab suci menggunakan istilah-istilah yang sama untuk apa yang terjadi di surga, yaitu di bagian lain dari ciptaan itu sendiri. Hal ini seharusnya menyatakan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi di surga sebagaimana juga di bumi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 7 ayat 7. Bagaimana ide yang sama ini bisa juga terjadi di surga? Paling tidak secara prinsip, di mana malaikat yang merupakan makhluk yang bermoral itu ada. Semua hukum harus dituruti oleh semua makhluk ciptaan Tuhan, malaikat sekalipun. Siapa yang melanggar hukum kasih Allah tentunya akan mendapat konsekuensinya. Sebagaimana yang Ellen White jelaskan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Dalam khotbah di atas bukit halaman 124. Surga, bumi, tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk bermoral, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di surga maupun di bumi, adalah dosa. Mengapa ide sebuah hukum moral itu tidak bisa dipisahkan dengan makhluk yang bermoral? Tanpa hukum itu, apa yang bisa mendefinisikan arti dari moral itu dan apa yang tidak bisa? Hukum moral mencerminkan aturan, arahan untuk melakukan hal yang baik dan juga hal yang benar. Hukum Tuhan haruslah menjadi terang bagi kita, dan terang ini akan bersinar dalam kegelapan, akan menolong kita berjalan dan bertahan hidup di jalan yang berbahaya dan gelap. Karena itu, mari kita menuruti hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih banyak untuk karunia kesempatan hidup yang masih dapat kami miliki hingga saat ini. Kami telah mempelajari akan kasih Tuhan melalui penerapan hukum,
dan bahwa semua makhluk diberikan kuasa untuk memilih. Ya Bapa, mohon ajarilah kami untuk dapat menjadi umat yang setia, menjadi umat yang dapat menuruti hukum Tuhan. Dan mohon lepaskanlah kami dari pencobaan serta lindungilah kami dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, mohon ampunilah kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.